Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ummu Kalsum Afifah dengan NIM 2210952055. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisa hasil praktikum elektronika modul 3 yaitu op-amp mengenai adder non-inverting. Untuk soal nomor 1 yaitu analisa prinsip kerja dari rangkaian adder non-inverting amplifier berdasarkan nilai yang didapatkan dari percobaan. Untuk rangkaian adder non-inverting amplifier itu berfungsi untuk menguatkan tegangan masukan yang akan masuk ke dalam rangkaian, sehingga total nilai tegangan keluaran merupakan total nilai tegangan input dan dapat berbanding lurus dengan nilai gain yang ditentukan. Prinsip kerja pada percobaan yaitu di mana tegangan inputnya V1 dan V2 akan mengalir masuk menuju R1 dan R2 menuju ke satu titik yang disebut titik VM. VM merupakan titik nilai rata-rata masukan tegangan ke dalam rangkaian. Tegangan tersebut akan diteruskan menuju kaki non-inverting op-amp dan menuju ke Vout. Dari Vout tegangan akan mengalir ke resistor referensi menuju R input dan pada kaki inverting op-amp. Selanjutnya arus akan diteruskan ke ground. Berdasarkan percobaan itu didapati bahwa nilai rangkaian referensi pada rangkaian diatur sebesar 20,18 kilo-ohm, berlebih 0,18 kilo-ohm dari ketentuan pada jurnal. Begitupun dengan nilai V1 dan V2 yang kurang pas, namun hanya selisih sedikit dari ketentuan jurnal. Dari percobaan itu didapatkan nilai tegangan keluaran yang cukup besar dari nilai total inputan yang masuk pada rangkaian. Hal ini diakibatkan adanya proses penguatan pada operasional amplifier, di mana nilai rata-rata dari masukan akan menjadi 3 kali lebih besar pada nilai tegangan keluaran. Salah satu contohnya itu terdapat pada data V1 sama dengan 1 volt dan V2 sama dengan 3 volt. Pada nilai masukan ini didapatkan hasil keluaran sebesar 6,29 volt. Hal ini menandakan bahwa proses penguatan telah berhasil dilakukan dengan nilai 3 kali lebih besar daripada nilai rata-rata input, yaitu 1 ditambah 3/2 sama dengan 2, sehingga nilai keluaran yang dihasilkan pada percobaan juga bernilai positif. Hal ini membuktikan bahwa rangkaian adder non-inverting itu tidak membalikkan nilai keluaran, sehingga fasa pada nilai tegangan input dengan output itu sama atau sefasa. Untuk selanjutnya, bagaimana mengenai perbandingan antara nilai perhitungan dan nilai pengukuran jika terjadi perbedaan, beri alasannya. Untuk data perhitungan non-inverting adder itu dimana kita bisa mendapatkan nilai AV-nya itu 3, untuk VO1-nya itu minus 1,5 volt, VO2-nya itu 1,5 volt, VO3-nya 4,5 volt, dan VO4-nya minus 9 volt. Dari data-data di atas itu dapat kita lihat bahwa tidak akan berubah nilai tegangannya karena ini merupakan bukan merupakan rangkaian pembalik. Pada perhitungan itu diperoleh bahwa perbedaan dengan yang terukur pada saat percobaan ini terjadi karena tegangan input yang diinputkan tidak benar-benar tepat, sehingga terjadi perbedaan antara nilai perhitungan dan percobaan yang telah dilakukan. Berdasarkan nilai perhitungan dan percobaan atau pengukuran itu didapati bahwa perbedaan nilai antara keduanya, perbedaan nilai tersebut tidak terlalu jauh, hanya berkisar sekitar 0,5 sampai 1,2 volt. Hari ini karena pada percobaan nilai besaran yang digunakan tidaklah pas dengan nilai yang ditentukan dalam ketentuan jurnal. Berdasarkan perhitungan, pada setiap kondisi, nilai penguatan rangkaian adalah 3 kali dari nilai VM. Besar nilai penguatan didapatkan dari hasil pembagian antara RF yang bernilai 20 kilo-ohm dan Rin yang bernilai 10 kilo-ohm dan ditambahkan dengan 1. Namun hasil ini cukup berbeda dengan pengukuran di mana percobaan menggunakan nilai referensi sebesar 20,18 kilo-ohm lebih besar 0,18 ohm dari nilai yang ditentukan dalam jurnal, yaitu 20 kilo-ohm. Hal ini tentunya akan merubah besar penguatan rangkaian di mana berdasarkan perhitungan didapatkan penguatan sebesar 3 kali. Sedangkan besarnya gain dalam pengukuran akan lebih besar dari perhitungan. Selain itu, untuk penentuan nilai V1 dan V2 akan berlebih atau kurang juga mempengaruhi besarnya keluaran dari adder non-inverting amplifier ini. Perbedaan nilai input ini akan menyebabkan nilai Vout yang lebih besar atau lebih kecil dari nilai yang seharusnya. Dua faktor inilah menjadi faktor utama kenapa nilai perhitungannya tidak pas dan berbeda dengan nilai pengukuran yang telah dilakukan. Mungkin sekian analisa dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.